Pemirsa, aksi unik dan jenaka sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mengundang perhatian masyarakat. Dari Menteri PUPR yang iseng terhadap Menteri BUMN dan keseruan Menparekraf ikut lomba bakiak hingga Menteri Keuangan yang bahagia mendapat hadiah sepeda. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memeriahkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengikuti aneka lomba bersama warga di Kelurahan Manggarai, Jakarta. Salah satunya lomba balap bakiak. Sandi membagikan video lucu saat peserta lomba bakiak terjatuh. Selain mengikuti lomba, Sandi juga memberikan sembako murah dan modal usaha untuk kaum disabilitas. Momen jenaka terjadi saat upacara peringatan kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Keusilan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono jadi sorotan. Kamera menangkap momen saat Basuki mencari kantong di kedua sisi bajunya. Tak berhenti sampai di situ, Basuki melirik baju yang dikenakan Menteri BUMN Erick Thohir. Kemudian Basuki memegang jas Erick Thohir dan membukanya karena penasaran letak kantong pada baju Erick Thohir. Akibatnya Erick Thohir terkejut dengan tingkah koleganya itu hingga menahan tawa. Pak Erick Thohir. Iya, Pak. Enggak, itu kan saya bilang ini baju apa? Budi Utomo katanya kan. Kan pakai jas, tapi saya mau lihat berapa ini beniknya. Ternyata cuma satu, jadi itu model benik Budi Utomo. Jadi saya bukan Jawa, tapi baju Budi Utomo 1908. Oh gitu, Pak. Saya cuma mau ngecek aja. Tapi keisengannya tuh viral gimana, Pak? Ya itu kan juga viralnya iseng aja. Makasih. Ya kaget, apalagi ternyata viral sekali. Jadi saya juga, ya Pak Bas begitulah. Memang figur yang menyenangkan ya, apalagi kalau kita suka kerja-kerja di daerah ya, memang beliau suka lah ngisengin saya dan kita suka ketawa-ketawa ya, dan ya salah satu mentor menteri senior yang saya sukai kerjanya. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyabet juara kelima baju adat terbaik saat mengikuti upacara peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka. Sri Mulyani dan suaminya mengenakan baju adat dari Soe, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Melalui akun Instagramnya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini membagikan kebahagiaannya kepada warganet. Sama seperti juara 1 hingga juara 4, Sri Mulyani juga mendapat hadiah sepeda dari Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menetapkan daftar calon sementara bakal calon anggota legislatif DPR RI. Sebanyak 9.925 bakal caleg DPR dari 18 parpol masuk daftar calon sementara. Dari 10.185 orang yang mendaftar, terpilih 9.925 orang yang dinyatakan memenuhi syarat dan masuk daftar calon sementara atau DCS. Seluruhnya berasal dari 18 partai politik yang terdaftar dalam kontestasi pemilu 2024. Untuk keterwakilan perempuan dari 9.925 bacalek yang memenuhi syarat sebesar 37,3%. Sementara itu, untuk nama-nama bakal caleg akan diumumkan KPU Sabtu besok. Hari ini 18 Agustus 2023 adalah penetapan daftar calon sementara. Mulai besok pengumuman daftar calon sementara 19 sampai dengan 23 Agustus 2023. Selanjutnya, sejak diumumkan besok tanggal 19 sampai dengan tanggal 28 Agustus, warga masyarakat, warga negara Indonesia diberikan kesempatan untuk mencermati, untuk tanggapan dan masukan
terhadap nama-nama calon tersebut. Saya ulangi lagi, pengumumannya besok tanggal 19 sampai dengan 23. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menekankan pentingnya budi pekerti kepada siswa sekolah SMP dan SMA Tarakanita di Magelang, Jawa Tengah. Bakal calon presiden 2024 dari Partai Perindo ini juga mengunjungi sekolah luar biasa Ma'arif dan mengapresiasi bakat serta kemampuan yang dimiliki para siswa ini. Pentingnya budi pekerti sebagai landasan pendidikan dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat menjadi pesan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat mengajar siswa-siswi di Sekolah Tarakanita, Magelang, Jawa Tengah. Ganjar yang hadir di tengah siswa-siswi ini memberikan edukasi dan motivasi yang tidak selalu didapat para siswa di bangku sekolah. Ya, kita semua itu sangat antusias lah untuk kedatangan Pak Ganjar ini. Untuk menambah ilmu, untuk menambah pengalaman yang kedepannya lah, untuk masa depan gitu. Ada satu harapan bahwa layanan publik yang dibaca oleh anak SMA gitu ya, itu penting untuk diketahui. Maka saya sampaikan, kalau sistemnya jalan kamu boleh melapor lewat aplikasi. Buka silakan lapor Gub. Sementara itu, saat mengunjungi SLB Ma'arif di Magelang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kagum dan bangga dengan keterampilan anak-anak berkebutuhan khusus serta prestasi siswa-siswi SLB ini meski dalam keterbatasan. Sebagai bentuk apresiasi pada sekolah dan siswa SLB, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan bantuan alat tulis dan bantuan zakat untuk SLB Ma'arif di Magelang, Jawa Tengah ini. Dari Magelang, Jawa Tengah, Wisnuwardana Yuda Erianto Ainus melaporkan.